warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya dengan Rita Rosita selaku moderator dan bersama rekan kelompok 2 yaitu Nuhria, Nopia, Puri, dan Yulida akan menyampaikan simulasi mengenai himpunan data. Terlebih dahulu saya akan memperlihatkan dan menjelaskan contoh dari jenis data tersebut, yaitu yang terdiri data pribadi, data kelompok, dan data umum. Baik, untuk penjelasan lebih lengkapnya, tetap simak video ini ya. Berikut contoh jenis data yang pertama kita akan bahas di sini, yaitu contoh jenis data pribadi. Di sini sudah ada contohnya dalam bentuk Google Form. Seperti yang kita tahu bahwa data pribadi ini yaitu semua jenis data yang bersangkut paut dalam pribadi seseorang, yang meliputi yang pertama identitas pribadi, lalu yang kedua kondisi fisik dan kesehatan, ketiga potensi diri, dan yang keempat hasil karya, yang kelima status dan kondisi keluarga, yang keenam status dan kondisi pekerjaan atau karir, yang ketujuh kondisi kehidupan sehari-hari dan permasalahannya. Berikut di sini isinya terdapat nama lengkap ya. Ini termasuk identitas pribadi ya. Dari sini jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, anak keberapa, nomor saudara kandung, saudara tiri. Nah, ini bahasa sehari-hari di rumah termasuk bagian kondisi kehidupan sehari-hari di rumah ya, dan permasalahannya. Tadi kan ada, terus juga alamat rumah, ini masih identitas pribadi, tinggal dengan siapa, jarak tempat tinggal, golongan darah, penyakit parah yang pernah diderita. Nah, ini termasuk kondisi fisik dan kesehatan. Nah, ini juga ya, kelainan jasmani, peserta didik berkebutuhan khusus, tinggi badan, berat badan, pendidikan sebelumnya, tanggal dan nomor ijazah. Nah, ini termasuk identitas pribadi juga. Terus lama belajar di sekolah sebelumnya, jika mutasi dari sekolah mana dan sebelumnya alasan pindah. Terus juga diterima di SMPN 189 di kelas mana, sebelumnya kan nama masuknya. Terus ini juga ada terdapat identitas ayah kandung. Nah, sini sudah ada rinciannya ya mengenai isinya. Lalu juga ada identitas ibu kandung, pekerjaannya, pendidikannya, penghasilannya, alamatnya, nomor HP-nya, lalu ada statusnya gimana, terus status pernikahan ibu kandung. Ini terus hobi siswa. Di sini hobi siswa ini termasuk kategori di potensi diri. Lalu olahraga yang sukai juga potensi diri, pelajaran disukai, pelajaran disukai, juga prestasi akademis yang dimiliki yaitu hasil karya, termasuk kategori hasil karya. Terus prestasi akademis yang dimiliki juga termasuk hasil karya, kelebihan dimiliki juga hasil karya. Terus ekstrakurikuler diikuti, termasuk potensi diri. Terus profesi cita-cita masa depan, rencana sekolah lanjutan SMP, penghasilan orang tua, ini kehidupan sehari-hari ya. Terus keharmonisan komunikasi orang tua, nah ini juga termasuk kehidupan sehari-hari masuknya. Kebiasaan sarapan sebelum sekolah, nah ini juga termasuk kondisi sehari-hari. Nah, itulah tadi isi dari jenis data pribadi ini. Seperti kita ketahui bahwa data pribadi ini ada yang bersifat statis dan ada pun yang bersifat dinamis. Nah, sifat data yang statis dan dinamis ini sangatlah berpengaruh dalam dinamika penyelenggaraan dan pengembangan himpunan data. Nah, data statis ini yaitu data yang terus-menerus tetap dipertahankan. Sedangkan data dinamis ini harus selalu disesuaikan dengan kondisi aktualnya. Misal kita ambil contoh dari data kesehatan dan kondisi fisik. Nah, itu harus diupdate setiap 6 bulan sekali misalnya, karena kesehatan dan fisik seseorang akan bisa berubah-ubah. Nah, berbeda dengan kondisi tes IQ misalnya yang biasanya tidak bisa berubah tingkatannya, misal dari normal ke superior. Lalu selanjutnya di sini sudah ada contoh dari data kelompok. Nah, data kelompok ini berisi tentang misalnya hubungan sosial antar individu dalam kelompok, kondisi kebersamaan dan kerjasama mereka, lalu hasil perhitungan statistik tentang diri mereka. Nah, di sini sudah ada contoh hasil pemeriksaan psikologis.
dari data kelompok ini. Itu terdiri dari nama. Sini nama kita rahasiakan ya, karena dari himpunan data ini menjunjung tinggi aspek kerahasiaan, kecuali data umum itu bisa diketahui oleh siapapun. Nah, selanjutnya tanggal lahir, tanggal tes, terus asal sekolah, alamat sekolah, kota. Nah, di sini sudah ada aspek-aspek yang diungkapnya. Misal kemampuan pemahaman ruang, kemampuan abstraksi, kemampuan bahasa dan sebagainya. Nah, di sini angka di sini itu perhitungan statistik tentang diri mereka. Nah, dari kemampuan ini hasil yang dimilikinya. Nah, terus habis itu akan dirata-rata dari angka kecerdasannya ini, yaitu 73. Nah, lalu diukur dengan kapasitas intelijensi tersebut, itu berfungsi pada lambat. Jadi kesimpulannya individu tersebut dari intelijensinya bersifat lambat. Selanjutnya yang terakhir ada contoh lampiran dari data umum. Data umum ini kita ambil dari data alumni, daftar siswa alumni SMPN 189. Nah, dari data umum ini berisikan mengenai data alumni yang ingin melanjutkan di sekolah mana, ke SMA atau SMK misalnya. Di sini sudah ada nama Ahmad Raja misalnya, terus diterima di sekolah mana. Nah, data umum ini bersifatnya umum, jadi boleh diketahui oleh siapapun. Nah, tujuan penggunaan dari data umum ini sangatlah banyak. Misal sebagai arsip sekolah, lalu dokumen ini yang sering digunakan untuk kebutuhan setiap kali penilaian akreditasi sekolah. Nah, juga untuk menggali info-info tentang sekolah lanjutan tersebut melalui para alumni. Lalu hal ini nantinya bisa bermanfaat untuk bimbingan BK karir misalnya bagi para siswa, terutama siswa kelas 9 yang mungkin masih galau atau bingung gitu ya, akan melanjutkan kemana. Selain itu, jika tim BK sekolah mempunyai data dan info tentang SMA atau SMK, misalnya nih lokasinya, jurusan-jurusannya, persyaratan masuk dan lain-lain, itu akan sangat membantu tim BK sekolah untuk dapat mengarahkan atau memberikan input pada siswa terkait pilihan sekolah lanjutan yang direkomendasikannya. Misalnya, ada siswa berbakat di bidang kesehatan, misal aktif dalam ikut ekstrakurikuler PMR. Nah, kita bisa beri info bahwa ada loh SMK jurusan kesehatan, misalnya kayak perawat, farmasi, dan lain-lain di daerah, misalnya daerah A. Nah, itu kita bisa merekomendasikan kepada siswa tersebut. Nah, itulah tadi penjelasan dan contoh lampiran dari jenis data tersebut, yaitu yang terdiri dari data pribadi, data kelompok, dan data umum. Untuk itu, kami akan mensimulasikan dari salah satu jenis data tersebut, yaitu data yang kita akan ambil, yaitu mengenai data umum yang diambil dari data alumni. Nah, namun untuk pengambilan himpunan data kali ini sedikit berbeda, karena biasanya pengambilan data dilakukan secara langsung. Namun untuk kali ini, jenis pengambilan data disesuaikan dengan keadaan sekarang, yaitu dengan cara online atau daring karena dampak dari COVID-19 ini. Selanjutnya, berikut tahap-tahap yang akan kita sampaikan dalam simulasi himpunan data ini, yaitu yang pertama, tahap perencanaan, yang kedua, tahap pelaksanaan, yang ketiga, tahap evaluasi dan analisis, yang keempat, tahap laporan, dan yang terakhir, tahap penyampaian hambatan. Baik, langsung saja. Berikut video simulasinya. Selamat menyaksikan. Saya Nuria. Di sini saya akan menyampaikan tentang tahap perencanaan operasional himpunan data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada ibu-ibu dan bapak-bapak staf guru BK. Hari ini kita akan melaksanakan himpunan data untuk alumni tahun ajaran 2019-2020 pada kelas 9A, B, dan C. Kegiatan ini kita laksanakan untuk pemetaan jurusan dan wilayah penerimaan sekolah. Nah, adapun tujuan dan manfaat dari diadakannya data alumni yaitu yang pertama sebagai arsip dokumen sekolah. Kebutuhan arsip ini salah satunya untuk keperluan penilaian akreditasi sekolah
Arsip ini adalah salah satu dokumen yang biasanya akan ditanyakan oleh asesor akreditasi sekolah. Yang kedua, sebagai penunjang bimbingan BK karir untuk siswa, terutama kelas 9 angkatan berikutnya. Informasi data alumni ini dapat bermanfaat untuk menunjang pemetaan sekolah agar para siswa kelas 9 angkatan berikutnya dapat lebih mudah menyusun strategi dan persiapan akan memutuskan mendaftar ke sekolah lanjutan. Sekolah lanjutan mana setelah lulus dari SMP. Nah, lalu caranya melihat dari situasi sekarang terkait dengan pemberlakuan pembelajaran jarak jauh, sehingga kita tidak bisa melakukan penghimpunan data secara langsung. Maka dari itu, metode pengumpulan data kita lakukan secara online. Salah satunya yang akan kita gunakan yaitu melalui grup WhatsApp. Nanti pada hari Senin 4 Januari 2021. Adapun perangkat yang perlu kita persiapkan diantaranya smartphone, lalu tentunya smartphone dengan kuota yang mencukupi. Yang kedua yaitu laptop, yang ketiga layar proyektor, dan alat tulis seperlunya bila mana nanti diperlukan. Format data alumni juga harus kita buat terlebih dahulu agar nantinya untuk mempermudah kita ketika kita menginput data alumni tersebut. Nah, jika semuanya sudah kita lakukan, maka selanjutnya kita lanjutkan kepada tahap pelaksanaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Novia Rahmawati, NPM 201801500016. Saya dari kelompok 2, mahasiswa jurusan bimbingan dan konseling Universitas Indra Prasta PGRI Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mensimulasikan tahap pelaksanaan dalam kegiatan himpunan data. Silahkan disimak ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan konselor. Alhamdulillah pagi hari ini kita dapat berkumpul melalui via Zoom ya. Walaupun melalui daring, semoga kegiatan ini tetap bisa kita laksanakan dengan optimal. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, menindaklanjuti dari perencanaan yang sudah kita laksanakan sebelumnya, sesuai dengan jadwal yang sudah kita buat, bahwa hari ini kita akan melaksanakan pengisian data atau akan menyebarkan sebuah data kepada alumni dari SMP Mulia Bangsa. Nah, nanti kegiatan pendataan tersebut akan dilaksanakan melalui via Zoom dan grup WhatsApp selama 15 menit. Nantinya data tersebut akan dikumpulkan atau akan direkap melalui grup WhatsApp. Seperti itu. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Selamat beraktivitas kembali untuk rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Alhamdulillah. Terima kasih Ibu ucapkan atas kesediaan kalian untuk menghadiri kegiatan pada pagi hari ini melalui via Zoom. Nah, adapun tujuan Ibu melakukan kegiatan pada pagi hari ini adalah untuk menyebarkan data untuk alumni. Data isian yang nanti harus kalian isi, yang nanti Ibu akan kirim melalui grup WhatsApp. Nah, cara pengisiannya nanti langsung diisi dalam grup tersebut, langsung diteruskan ke bawah ya, seperti itu ya. Nah, data tersebut nantinya akan digunakan untuk pemetaan jurusan bagi nanti adik-adik kalian selanjutnya.
Nah, kemudian juga akan digunakan sebagai data dalam buku penelusuran alumni. Seperti itu ya. Ibu harapkan kalian semua bisa mengisi dengan sukarela data yang Ibu akan sebar, nanti juga mengisi dengan secara jujur ya. Nanti data tersebut akan dijaga kerahasiaannya oleh sekolah. Data tersebut tidak akan digunakan dengan sembarangan, tidak akan disebarluaskan kepada pihak yang tidak berkepentingan ya. Ibu harapkan nanti kalian dapat mengisi isian tersebut dengan sejujurnya dan dengan sukarela ya. Baik, setelah ini akan Ibu kirimkan isian di grup WhatsApp-nya ya. Ananda masih aktif dalam grup WhatsApp kelasnya? Masih, alhamdulillah. Nah, nanti akan Ibu kirim, nanti kalian bisa langsung dikumpulkan datanya dalam grup tersebut ya. Baik, Ibu ucapkan terima kasih atas kesediaannya pada pagi hari ini. Sampai bertemu kembali, selamat beraktivitas kembali. Semoga hari kalian berjalan dengan baik. Ibu ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah contoh dari bentuk isian data untuk alumni sebagai data umum yang nanti akan digunakan dalam himpunan data. Data ini akan direkap, lalu akan dievaluasi oleh tim BK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah, juga rekan-rekan guru semua. Saya hari ini ingin menyampaikan laporan analisa dan evaluasi dari penghimpunan data alumni. Dari data kelompok berupa data alumni yang telah dihimpun oleh tim BK dengan bantuan semua guru wali kelas 9 kemarin, maka hasil yang diperoleh setelah dilakukan olah data secara garis besar kami bagi menjadi 2 varian data utama, yaitu yang pertama data umum alumni siswa kelas 9 angkatan 2019-2020 ini melanjutkan ke sekolah lanjutan mana saja. Yang kedua adalah menghasilkan database alamat dan jurusan SMA dan SMK di Jakarta dan sekitarnya. Baik, saya mulai dengan penjabaran data yang pertama. Data umum ini hanya berupa tabel nama siswa dan diterima di sekolah lanjutan mana. Dari data yang terhimpun, seperti diagram berikut ini, dari 240-an siswa yang lulus tahun 2020, ternyata mayoritas siswa kita tahun ini memilih melanjutkan sekolah ke SMK dengan persentase sekitar 72%. Kemudian yang melanjutkan ke SMA sekitar 17% dan sisanya sebanyak 10% melanjutkan ke pesantren atau boarding school. Hal ini mungkin sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya di mana biasanya mayoritas siswa memilih SMA. Tapi ini mungkin juga imbas dari sistem PPDB Corona tahun 2020 ini yang mensyaratkan usia lebih tua untuk masuk SMA. Sementara PPDB SMK tetap berdasarkan nilai pencapaian KKM siswa. Data ini kami simpan sebagai soft file arsip untuk dokumen tim BK, juga kami cetak hard copy-nya. Hard copy ini yang biasanya bermanfaat dan akan kita perlukan nanti terutama saat penilaian akreditasi sekolah. Karena biasanya kan tim asesor penilai suka tuh menanyakan siswa kita nih lulusannya melanjutkan ke sekolah mana aja ya gitu. Kemudian varian data yang kedua adalah database alamat dan ragam jurusan SMA dan SMK di sekitar Jakarta. Database ini kami bagi lagi menjadi kategori SMA SMK negeri dan SMA SMK swasta. Untuk SMA SMK negeri, kami kelompokkan lagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu SMA SMK negeri di area wilayah 1 Jakarta Barat, 2 Jakarta Selatan, dan 3 Jakarta Pusat. Sebab di ketiga wilayah inilah rata-rata siswa kita diterima.
Kenapa perlu dipetakan per wilayah seperti ini? Nah, kaitannya adalah dengan strategi untuk angkatan berikutnya dalam persiapan PPDB. Sekolah mana yang bisa melalui jalur zonasi dan mana yang non-zonasi. Sebab kedua jalur PPDB ini kan cukup signifikan perbedaan persyaratan mendaftarnya. Terutama bagi yang ingin melanjutkan ke SMK karena jurusan masing-masing SMK itu bisa berbeda-beda. Jadi perlu juga ada perhitungan lokasi domisili sesuai kartu keluarga saat nantinya mengikuti PPDB. Nah, untuk database alamat dan jurusan SMA SMK swasta di sekitar Jakarta tidak kami kelompokkan lagi berdasarkan wilayahnya sebab sistem PPDB di sekolah swasta kan tidak dipengaruhi oleh domisili kartu keluarga. Kedua database ini hanya kami simpan dalam bentuk soft file saja, dalam versi Word dan PDF. Nantinya kami berharap kerjasama dari para guru wali kelas 9 angkatan berikutnya untuk membantu menyebarkan versi PDF-nya ke grup WhatsApp orang tua dan siswa. Agar database ini dapat membantu siswa dan orang tua menyusun strategi dan persiapan sejak awal. Nantinya setelah lulus kelas 9 ini mereka mau melanjutkan kemana, ke sekolah mana, yang lokasinya di mana, sesuai minat, bakat, dan kompetensi siswa tentunya. Kemudian untuk evaluasi pengumpulan data ini, nah kemarin kan pengumpulan datanya dilakukan melalui grup WA di tiap kelas. Siswa diminta untuk menuliskan nama, diterima di sekolah apa, dan jurusannya apa, juga alamat sekolah tersebut. Yang sedikit terlupa adalah kami belum sekalian meminta siswa untuk mencantumkan nomor telepon dan website sekolah tersebut. Ya memang kita bisa sih browsing sendiri kedua info tersebut, tapi ternyata dalam prosesnya browsing nomor telepon dan email untuk lebih dari 100 sekolah itu rupanya cukup tidak praktis dan juga memakan waktu dan tenaga. Jadi untuk penghimpunan data alumni tahun depan, insya Allah siswa alumni akan kami minta juga untuk mengisi kedua item tersebut. Demikian laporan analisa dan evaluasi data alumni lulusan tahun 2020 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Wali Kelas, dan rekan-rekan guru, dan juga guru bimbingan dan konseling dan konselor. Saya hari ini ingin melaporkan mengenai operasionalisasi penyelenggaraan himpunan data, khususnya mengenai hambatan-hambatan dalam penyelenggaraan himpunan data di dalam kegiatan pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling yang dilakukan oleh atau dilaksanakan oleh guru bimbingan dan konseling maupun yang dilaksanakan oleh konselor. Hambatan-hambatan dalam penyelenggaraan kegiatan himpunan data tersebut dapat berasal dari konselor sekolah ataupun hambatan yang berasal dari selain dari konselor. Hambatan yang berasal dari konselor sekolah yang dapat disebut juga hambatan internal yaitu 1. Konselor yang bukan berasal dari jurusan BK. 2. Kurangnya kompetensi yang dimiliki oleh konselor. 3. Kurangnya profesionalitas konselor. 4. Kurangnya waktu yang dimiliki konselor untuk menyelenggarakan kegiatan himpunan data. 5. Kurangnya materi yang dimiliki konselor untuk menyelenggarakan kegiatan himpunan data. Adapun hambatan yang berasal selain dari konselor yang disebut juga hambatan eksternal yaitu 1. Kurangnya penggunaan teknologi dalam penyelenggaraan himpunan data. 2. Kurangnya dokumentasi laporan yang dilakukan oleh konselor. 3. Sarana dan prasarana yang kurang mendukung. Demikianlah laporan saya mengenai hambatan-hambatan dalam penyelenggaraan himpunan data. Terima kasih. Baik, saya Ita selaku moderator akan menutup sesi simulasi operasional himpunan data ini. Intinya, operasional himpunan data ialah kegiatan untuk menghimpun seluruh data dan keterangan yang relevan dengan keperluan pengembangan peserta didik dalam berbagai aspeknya. Selain itu, himpunan data diselenggarakan secara berkelanjutan, sistematik, komprehensif, dan sifatnya tertutup.
Nah, lalu data yang terhimpun merupakan hasil dari upaya aplikasi instrumentasi. Dan apa yang menjadi hasil himpunan data tersebut dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya dalam kegiatan layanan bimbingan dan konseling. Baik, sampai di sini video simulasi mengenai himpunan data dari kelompok kami. Terima kasih kepada Ibu Susiati, MPD-Kon, selaku dosen mata kuliah kegiatan pendukung BK, dan teman-teman sekalian yang telah menyaksikan video ini sampai selesai. Semoga video simulasi kami dapat bermanfaat untuk teman-teman semua, dan juga kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat kesalahan kata, ucapan, ataupun kurangan dan keterbatasan kami dalam membuat video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.